Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 Sekolah STIS TMI Bandung, dan perkenalkan nama saya Agustin Budi Prianto dengan nomor NPM 10121411. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Safitri dengan nomor NPM 10121426. Perkenalkan, nama saya Nesilta dengan NPM 10121360. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga disehatkan selalu dan tetap semangat menebar kebaikan. Oh ya, sebelumnya saya meminta maaf telah mengganggu waktu istirahatnya, terlebih dengan keadaan yang sudah gelap gulita dan pertemuan secara tatap maya seperti ini, semakin ada rasa malas datang pada kita dengan serentak. Tapi sebelum saya memulai rapat ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, menurut saudara, apa sih yang namanya masalah itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi, masalah itu kalau dalam bahasa Inggris adalah problem, atau bisa dibilang suatu hal yang harus diselesaikan, karena jika tidak akan menjadi suatu beban dan hal negatif yang berdampak buruk. Kadangkala manusia seringkali dihadapkan dengan masalah. Masalah belum tentu dianggap sebuah kesalahan dan tidak selalu berdampak negatif. Masalah juga muncul bisa untuk memperbaiki suatu kelemahan diri sendiri. Ya, ada lagi? Masalah adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita fakta tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam beberapa literatur riset, masalah seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban. Artinya, sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum selesai dengan yang diharapkan. Izin berbicara kembali, Pak. Ya, silakan. Masalah bisa diartikan sebagai dampak negatif yang menimbulkan konflik atau permasalahan yang datang karena kesalahan diri atau orang lain, yang datang karena permasalahan ketidaksengajaan, masalah kecil yang selalu tidak diperhatikan, lebih akan mengakibatkan suatu halangan, rintangan, dan tantangan, atau sebuah hambatan ke depannya, sehingga menimbulkan dan kecualian tersendiri. Ya, itulah masalah. Apa yang saudara-saudara sekalian bicarakan tadi sangat tepat sekali. Masalah pada dasarnya juga bisa diartikan sebagai kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sekarang terjadi. Dan untuk mengidentifikasi masalah bukanlah suatu hal yang mudah atau suatu aktivitas yang sederhana. Pertanyaannya, lalu bagaimana sih jika masalah itu menimpa perusahaan kita? Yuk, mungkin kita tidak bisa diam saja. Jadi pada rapat kali ini kita akan mendiskusikan problematika atau masalah yang terjadi pada perusahaan kita. Maka dari itu tolong kepada saudara Windy bicarakan apa yang telah saya share. Data rekapan lapor. 1. Mesin cetak yang sudah tidak optimal. 2. Sering terjadi pemborosan bahan baku. 3. Sering terjadi kesalahan produk dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. 4. Jumlah karyawan yang sedikit. 5. Tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. 6. Stok bahan baku terlambat. 7. Atasan langsung yang kurang kooperatif. 8. Kontrol dari atasan kurang. Saudara-saudara sekalian, barusan saudara-saudara sekalian dengar, itulah beberapa problematika atau masalah yang belakangan ini tengah menyerang perusahaan kita. Sehingga perusahaan harus menerima masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi yang dikarenakan berkurangnya order dari para customer yang bersumber dari ketidakpercayaan pada perusahaan kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya meminta saudara-saudara sekalian untuk membahas problematika atau masalah itu
Dan secara bersama-sama kita marilah untuk mencari jalan keluar dari data problematika yang sudah dipaparkan tadi. Menurut saudara sekalian, manakah yang terlebih dahulu kita antisipasi? Mohon maaf sebelumnya, menurut saya karena perusahaan kita bergerak di bidang produksi, packing atau perusahaan yang menjunjung kualitas produksi yang bagus, dan dengan produksi tersebut, banyak sekali customer yang mempercayai perusahaan kita dalam membuat produk mereka, maka dari itu lebih baik kita mengganti mesin cetak yang sudah tidak optimal itu. Karena dengan mesin yang bagus dan canggih, maka kualitas produk kita pun semakin bagus pula. Ketika produksi kita sudah seperti semula, maka secara perlahan makin banyak customer yang mempercayai pada perusahaan kita. Menurut analisa saya, dari data yang tadi dipaparkan, yang terlebih dahulu kita perhatikan adalah atasan yang kurang kooperatif. Maksudnya, atasan datang dan pulang seenaknya tanpa sepengetahuan dan bersikap buruk kepada karyawan, sehingga karyawan mendapatkan tekanan dalam pekerjaannya, sehingga berakibat buruk pula pada kualitas produksi kita. Yang harus kita lakukan, atasan terkadang bukan tentang memperlihatkan jari telunjuknya, melainkan yang mau turun ke bawah dan memberitahu secara baik kepada karyawan sehingga karyawan merasa tenang dan bahagia ketika bertugas. Juga hasil yang kita produksi akan memiliki kualitas yang terbaik dan semua perusahaan di kota ini diperbaharui, dan paling utama adalah kontrol dari atasan atau manajer yang kurang, mengakibatkan beberapa karyawan menganggap ini sebagai ketidakadilan. Karena atasan memberikan tanggung jawab berbeda kepada setiap karyawan, padahal hal ini adalah hal wajar. Atasan memberikan tanggung jawab kepada karyawan menilai dari kinerja dan kemauannya. Jika saja atasan bisa memberikan kontrol yang baik, maka hal ini bisa dijelaskan serta diselesaikan. Izin menjawab kembali, Pak. Meskipun kita mempunyai banyak atasan yang kooperatif, terlebih dahulu atau handal dalam memperlakukan para karyawan, namun hal itu akan tetap tidak ada hasilnya. Jika alasan itu tidak memberikan arahan sepenuhnya, atau bahkan jarang melihat karyawan secara langsung, meskipun dengan atasan yang kooperatif, maka hal itu akan tetap sama, Pak. Baik, terima kasih atas semua masukan yang ada. Izinkan saya menampung terlebih dahulu. Dengan baiknya kita berdiskusi kembali. Mana yang jauh lebih penting kita teliti, dan dalam sesi diskusi ini kita telah mengidentifikasi 3 masalah besar. Yang pertama, mesin yang kurang optimal. Yang kedua, atasan yang kurang kooperatif. Dan yang terakhir, yaitu memperhatikan kontrol dari para atasan. Adakah salah satu dari ketiga itu yang jauh lebih penting kita perbaiki terlebih dulu supaya customer lebih percaya kepada kita dan membeli produk kita kembali sehingga perusahaan kita kembali maju gitu? Interupsi, Pak. Siap, silakan. Baik. Menurut saya, problem yang sangat urgent dan fatal di perusahaan adalah atasan yang kurang kooperatif. Menurut saya juga benar, Pak. Memiliki atasan yang kooperatif dan loyal terhadap kerjasamanya sangat perlu diperhatikan lebih. Oke, sepertinya saudara-saudara sekalian telah sepakat dan telah memberikan jawaban yang cukup bagus gitu. Maka saya akan menyimpulkan dan memberikan sebuah keputusan. Berhubung banyak saran tentang atasan yang harusnya kooperatif, maka dari itu mari kita antisipasi atau kita lakukan pergerakan atas problematika yang tengah terjadi ini dengan cara melakukan pelatihan khusus bagi para atasan. Nantinya Dewan Direksi akan memberikan arahan dan penasehat para atasan yang ada di perusahaan kita. Terkadang pengontrolan atasan langsung yang selalu terjadi itu tidak akan menghasilkan apapun atau bahkan tidak akan bisa mengubah apa-apa jika atasan itu sendiri tidak tahu terhadap masalah yang terjadi di dalamnya. Dan saya yakin kok ketika kita memiliki atasan yang kooperatif, mereka akan tahu kapan waktunya kontrol dan kapan waktunya bersantai. Sekian atas diskusi kali ini. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih atas masukan dan waktunya.
Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.